Ya. Ya, Ya, Anda masih di Polemik. Kita membahas tentang persiapan pemilihan gubernur Jakarta. Walaupun masih lama, tapi panasnya sudah dari sekarang. Bukan begitu ya, Bung Eriko ya? Saya ke Bung Daniel dulu. Ya. PKB tetap dengan Ahmad Dhani? Ya, termasuk salah satunya. Karena ada beberapa. Oh, masih ada yang lain? Ya, Roma Irama? Ahok, enggak. Ahmad Dhani, Ahok, Pak Yusril, yang sudah sempat ketemu kan. Iya. Oh, jadi akan tetap dengan Ahok juga? Tergantung, karena sekarang ini masih proses penjaringan di tingkat PAC. Oke. Siapa yang paling berpeluang dari tiga itu? Belum bisa ditentukan. Ah? Nanti mungkin sekitar Juli kayaknya sih. Oh, masih Juli? Iya, masih Juli. Juli bisa terlambat loh, karena Juni kalau nggak salah pendaftaran independen sudah harus dilakukan. Belum. Agustus. Nah, Hati-hati terlambat, nanti ditinggal sama calon independen. Nggak apa-apa. Karena kan memang pada akhirnya kan tergantung, Ya. kita PKB mendukung siapapun tergantung dari calonnya. Oke. Kalau misalkan calonnya memang nggak mau kerasan didukung juga PKB kan gitu. kita juga nggak bisa maksa kan ya. Oke. Biasanya dalam hal dukung-mendukung ada yang suka bilang, ini belakangan masuk tidak berkeringat. Sementara Nasdem sama Hanura sudah jauh-jauh hari menyatakan dukungan kepada Ahok. Nah makanya sebenarnya siapapun calonnya itu sebenarnya bisa belajar dari proses yang terjadi waktu Pilpres Pak Jokowi. Ya. Jadi karena kita semua terbius masalah dukungan tanpa syarat segala macam, akhirnya pemerintahan sekarang ini sudah membuang waktu panjang setahun setengah ini menjadi kisruh terus kan. Oke. Gayanya di depan tanpa syarat, toh pada akhirnya di ujung semua ditarik lagi. Oke. Golkar masuk, PAN masuk, mendingan dari awal kita mengkalkulasi. Ada luka tersembunyi. Enggak. Mengkalkulasi sehingga pemerintah menjadi kuat. Oke. Kalau ini kan pemerintahan pusat ya, dalam konteks ini kan pemerintahan DKI menjadi kuat sehingga pada saat itu bisa langsung berjalan. Oke. Ikut tanuran deh PKB, ikut tanuran. Ikut tanuran nanti. Mendukung Ahok juga. Saya apa ya, sebagai orang non partai, sebagai taruhlah misalnya, bagi saya sebetulnya agak menyesalkan kalau partai-partai baru deadline punya calon tetap. Karena apa? Karena sebetulnya yang dirugikan bukan saja menurut saya partainya, tapi yang dirugikan oleh publik. Sekarang ini bagaimana publik mau berdialog dengan calon-calon mereka? Ya, melakukan negosiasi, meminta macam-macam dan sebagainya kalau seminggu 2 minggu misalnya begitu ya, sebelum penutupan pendaftaran pasangan calon di KPU ditutup. Ini sebetulnya kan kasus yang terjadi di mana-mana, yang dilakukan oleh partai politik itu. Pola ini yang mestinya menurut saya juga harus betul-betul ditinggalkan oleh partai. Kalau penting 1 tahun sebelumnya Sudah harus punya. Penjaringan sudah dilakukan oleh mereka gitu. Sehingga dengan begitu publik sudah bisa mengawasi kandidat-kandidat yang akan maju, yang akan dicalonkan oleh partai politik. Yang sekarang ini gitu. Sekarang perhatian orang justru kepada kader-kader yang bukan kader mereka. Ya. Anda bisa bayangkan, Ahok bukan kader satupun partai politik. Kemudian Pak Yusril bukan satu partai politik yang ada di sini. Pak Sandiaga Uno, Adi Aksa Daud dan semuanya kan. Sandiaga Wakil Ketua Umum Gerindra. Wakil Ketua Umum. Jadi apa yang terjadi jikalau begini? Yang terjadi jikalau begini adalah hak publik untuk mengenal dan mengetahui sekaligus bernegosiasi dengan calon-calon itu gitu. Jadi yang sebetulnya jadi heran bagi saya, Tapi itu bisa, mengapa polanya masih dipakai yang lama? Itu bisa berlaku untuk mereka-mereka yang kursinya tidak cukup sehingga mereka perlu jalan untuk negosiasi mengusung satu calon. Bagaimana dengan PDIP yang punya 30? Jadi sebenarnya begini ya, kalau saya melihat ya dari pertemuan dengan Pak Ahok pada waktu itu saya ada di situ. Beliau menceritakan sebenarnya permasalahan yang ada karena masalah dari soal jalur perseorangan. Kan ada 2 jalur ini, perseorangan dan partai politik. Bukan independen namanya, perseorangan kalau berdasarkan undang-undang. Nah, beliau dengan teman-teman Ahok ini karena terkait soal waktu yang memang harus dibatasi. Kalau dari perhitungan perkiraan kurang lebih Juni, akhir Juni. Nah, waktunya itu kan mepet. Sementara yang sudah diajukan itu masih hanya berupa gubernur dan berarti harus ada verifikasi ulang lagi terhadap calon wakil gubernurnya. Nah, itu yang terjadi sebenarnya karena soal waktu. Nah, kalau menurut saya kan sah-sah saja mau berusaha melalui jalur perseorangan, tidak ada masalah. Partai punya satu mekanisme untuk membentuk pola kaderisasi yang benar. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat, saya harus mengingatkan di sini juga, bahwa kader partai itu juga baik. Ini wakil gubernur, Pak Jarod, itu 10 tahun wali kota Blitar. Salah satu di majalah Tempo.
Kader terbaik PDIP. Dan pimpinan terbaik wali kota Blitar dan 10 tahun prestasinya sangat baik. Nah, ini kan kalau berpadu sangat baik. Tetapi kalau ada yang memang tidak bisa menunggu, harus berjalan bersama independen juga tidak salah. Sama dengan kita saya mau juga mau mengatakan. mengingatkan di sini. Begini, Bung Riko. Apakah besok kalau dibuka pendaftaran oleh PDI Perjuangan, saya mau tanya kepada Bang Rey, apakah Pak Ahok tidak mendaftar? Ya saya nggak tahu. Nah, itu jawabannya. Ya. Belum tentu. Jadi terbuka Belum kemungkinan tentu. untuk masuk lewat Loh, PDIP. kalau saya secara pribadi berharap beliau mendaftar. Apa masalahnya dengan mendaftar? Saya tidak tahu kalau dia Nah, mau seperti mendaftar itu. gitu. Ya. Tapi feeling saya artinya mengatakan dia nggak kita tidak mendaftar. usah berandai-andai. Waktunya belum. Masih panjang. Nah, sementara yang jalur persorangan memang harus dia proses. Karena kenapa? Mengumpulkan KTP 532.000 itu tidak mudah. Nah, ya, Tapi makanya pertanyaannya bagi saya biasanya calon yang pertanyaannya bagi berusaha saya lewat Bung Riko. independen ketika dia tidak punya harapan untuk dapat dari partai. Siapa bilang tidak punya harapan? Ah, Waktu itu dia. bercerita. Ini dengan banyaknya partai yang mau dengan dia, tapi dia tetap mau maju lewat independen. Apakah partai-partai kemudian mengekor atau mencalonkan? Wajar saja ada partai yang mau mendukung, mau melalui jalur perseorangan kan tidak salah. Oke. Nah, kalau besok juga nanti Pak Ahok mendaftar di PDI Perjuangan, bagaimana lagi tanggapan terhadap semua? Apakah itu juga salah? Baik. Kan ini mekanisme yang wajar. Baik. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan, ini masih Februari Masih tahun jauh. depan. Kasihan masyarakat ini. Ya. Kalau ini berdebat hanya soal ini terus, lantas pembangunan nanti bisa tidak terkonsentrasi. Nah, makanya kenapa PDI Perjuangan mengeluarkan surat, kami mendukung Pak Ahok dan Pak Jarod sampai selesai masa 2017. tugasnya. Dan itu 2017, saya mau ingatkan di sini, Oktober 2017 Oke. beliau baru Proses selesai. partai politik dengan Ahok kan dua hal yang berbeda. Ya kan, Ahok gubernur dengan tugasnya harus dilaksanakan oleh dia dan dikontrol oleh publik. Tentu saja publik juga tidak akan mau gara-gara mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur, tugas dan kewajibannya sebagai gubernur terlupakan. Oke. Itu dengan sendirinya akan menurunkan elektabilitas dia. Yang saya mau katakan itu sebetulnya Bung Eriko ya, kalau sudah tahu begini polanya masyarakat DKI Jakarta, mengapa mekanisme internal ini tidak dimajukan? Sehingga dengan begitu, Pak Ahok misalnya jauh-jauh hari sudah merasa punya wakil yang tetap yang mungkin bisa saja dari PDI Perjuangan. Tapi kan ini tidak. Mekanismenya baru dijalankan sekarang karena asumsinya Agustus baru dilakukan gitu. Oke, baik. Kenapa misalnya tidak dilakukan penjaringan sejak taruhlah misalnya 2015 bla 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 gitu. Karena yang paling penting dipikirkan bukan soal apakah ia akan bergabung dengan Ahok Itu kan atau tidak. asumsinya Bang Rey. Itu bukan asumsi saya. Saya mau Yang katakan saya di mau sini. katakan ini Nah, adalah mengapa mekanisme internal kan ini asumsi dibuat Bang Rey. Silakan. Sekarang kalau saya tanya, kalau bulan depan ditentukan, bagaimana? Oleh Kan PDIP. Bang Rey juga tidak tahu. Ini kan mekanisme partai. Nah, sekarang saya tanya, 1 April dibuka, tanggal 7 April, lantas dari ranting naik ke PAC, kemudian akhir April diputuskan. Ada yang salah. Bisa-bisa saja. Biasa-biasa Terbuka saja. kemungkinan Nah, itu. itu yang saya maksud tadi. Sementara, Yang saya mau katakan itu yang mau saya Eriko, ya. sampaikan, perseorangan masih Juni. Ya, Nah, ya. bagaimana kalau Enggak, seperti itu yang saya sebut. Kenapa April Jadi, dimulai? maksud Kenapa saya, kita tidak mulai saja kita dengan tidak Januari? perlu berandai-andai di sini. Sekali lagi, Tidak. bola ini sebenarnya, saya mau ingatkan Bang Rey dan semua kita di sini. Iya. Bola ini ada di Pak Ahok. Bukan di Itu saya- PDIP. Loh, beliau kan nanti kita tunggu. Begitu dibuka, apakah beliau mau mendaftar? Saya juga tidak mau berandai-andai. baik. Saya sudah sampaikan di media massa. Silakan Pak Ahok mendaftar di PDI Perjuangan. Dan pasti Pak Jarod juga mendaftar. Apa tidak boleh besok pasangannya juga Pak Ahok dan Pak Jarod? Nggak boleh? Kan boleh kan, Bu? boleh. Kan? Boleh Nah, sekali. Boleh jadi juga hal Ahok semua dan Sandiaga mungkin. sebetulnya kan? Iya, bisa saja. Oke, Bung Gun-Gun, Iya, kalau bacaan Anda, Ahok ini memang akan kuat tetap lewat independen, Jadi atau begini, memang masih terbuka seperti kata Bung kalau Eriko tadi? itu harus dibaca sebagai ZOPA dalam kajian politik itu zone of possible agreement. Jadi masih membuka peluang-peluang yang sangat mungkin. Jadi ada dua model yang biasa harus dibaca. Ya. Satu model isu, dua model aktor. Ya. Pendekatan ini kalau modelnya model isu biasanya pada misalnya pertama ubiquity, hadirnya isu itu di mana-mana. Yang kedua kumulasi, ketiga konsensus. Nah biasanya isu itu butuh waktu, makanya Bang Rey tadi tidak salah juga ketika partai membuka diri lebih cepat. Tetapi dalam konteks pendekatan partai politik itu biasanya yang dipakai adalah pendekatan aktor, yang biasanya modal dasarnya biasanya tiga. Satu adalah soal probabilitas perolehan suara. Ya. Yang kedua cost of entry, biaya pertarungan. Yang ketiga kemudian ini biasanya nanti menyangkut skema-skema partnership dengan kelompok lain. Misalnya dengan Itu partai-partai lain. faktor-faktor yang akan dilihat oleh parpol. Iya, Oke. itu yang disebut dengan pendekatan opportunity structure. Dan itu sangat biasa. Jadi ini pertarungan lama sebenarnya. Oke. Pertarungan isu dan pertarungan aktor. Saya ingin mau menambahkan sedikit, betul yang disampaikan Kang Gun. Tapi ada juga tambahannya. Bagaimana kita mau meminta
di ranting kita, anak ranting kita untuk berjuang. Sementara dia tidak diberikan kesempatan untuk berdemokrasi, menyampaikan siapa yang diinginkan oleh masyarakat sesungguhnya. Kita minta mereka bertempur di RT RW, kemudian di tingkat kelurahan, kecamatan, tapi kita tidak libatkan dia. Apakah seperti itu peran yang ada? Nah, itulah yang ada di PDI Perjuangan, bahwa kita menghargai yang datang dari bawah sampai tingkat. Bung Eriko, Soal prosesnya. kalau mekanisme ini ada di Gerindra, ada di PKB, ada di Hanura. ada di semua Kan itu partai. masing-masing, Yang jadi Bang Rey. yang mau kita persoalkan Masing-masing. itu, mengapa dimepet ke bulan April? Tidak ada. Mengapa tidak dimulai misalnya sejak dari Januari? Saya mau tahun ingatkan sekali lagi, Bang Rey. 2015. Itu yang kita sebutkan Bang tadi. Rey, saya mau ingatkan sekali Sehingga lagi. pertimbangan yang disebutkan oleh Bung Gun itu, masyarakat DKI Jakarta sudah mengetahui bakal calon mereka per Januari 2016. Lebih dini. Bang Lebih Rey, dini. Oke. Sehingga dengan begini ada konsentrasi masyarakat Jakarta untuk mengawasi calon-calon mereka Baik, silakan. dan melakukan dialog. Sekali lagi saya mau Sebab ingatkan, yang Bang dihimpun Rey, itu kan belum tentu semua masyarakat payung DKI hukumnya Jakarta. saja belum ada, Bang Rey. Bukan soal payung hukum. saya mau- Apakah konvensi di dalam Partai PD Perjuangan ada hubungannya dengan payung hukum undang-undang? Nggak ada. Ini kan Kita kegiatan mendaftar partai kan harus ada sendiri payung kok. hukumnya. Partai Mendaftar. payung hukum itu Seperti itu. mendaftar, tapi Oke. konvensi yang Anda sebutkan itu kegiatan partai politik, Terus nggak ada silakan hubungannya saja. dengan payung Sekarang hukum. gini, masing-masing kan mempunyai haknya di internal partai. Baik. Loh, sekarang begini, Kalau itu Partai ada Ada. ART-nya. Setuju. Silakan. Ya, itu dia maksud saya. ada Sekarang aturan begini. organisasi harus Betul. Betul. Tetapi dalam Nggak ada hubungannya payung hukum. Ada yang dalam- sangat tidak. Ya. Dari Hanura dulu, Hanura dulu. kasus DKI. Tadi kan ini kan ada kesan bahwa ada kemungkinan atau ada kecenderungan-kecenderungan yang kita kenal dengan deparpolisasi. Nah ini kan parpol harus cekatan di sini bahwa ini masyarakat arahnya itu sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sehingga di sini harus ada adu kecepatan. Barang siapa yang tertinggal ya dia akan ditinggalkan. Kecekatan di sini itu seperti kecekatan misalkan membuat dalam calon mekanisme- sendiri atau ngikut dalam calon yang udah mau menang? Mekanisme Kurang kita harus lebih Kurang. awal Oke. kemudian memasarkan Ya. kepada Baik. publik Nah. sehingga publik bisa menilai lebih awal. Nah, sehingga Hanura misalkan itu lebih cepat untuk kemudian memproses itu. Lebih. Dan esok Oke. Arya dulu. Itu soal kebijakan internal partai. Ariel. Nggak ada hubungannya Ya. payung hukum. Mohon maaf ya saya agak ketawa dengar itu tapi pengalaman kami ya, mohon maaf ya. Saya yakin pasti teman-teman Hanura, Bang Ongen, Sangaji dan lain-lain pasti ingat. 2012 kan Jokowi dan Ahok daftarnya di hari terakhir. Ya. Hari terakhir karena kita tahu sendiri betapa kita harus berbicara antara partai, kan Partai Gerindra ada manifesto sendiri, PDI Perjuangan ada manifesto sendiri, saya yakin Hanura ada juga visi misi perjuangan sendiri, begitu juga PKB. Ya menurut saya ya kita harus realistis, pendaftaran belum dibuka sekarang, jadi ngapain buru-buru juga. Tapi konvensi sudah dilakukan. Gini loh, kan saat kita lihat survei-survei yang dipakai Iya. oleh Vox Populi, oleh Ep Saifullah dan yang lain sebagainya, jumlah sampelnya 400, 500, pengalaman saya itu terlalu sedikit. Maka kami menggunakan struktur partai kami, jadi saya sangat mengerti PDI Perjuangan apa yang mereka lakukan. Kita menggunakan ranting RT RW kami untuk mendapatkan sampel yang lebih besar. Tapi ada yang berbeda. Sama-sama ngambil Perlu waktu. suara dari bawah, tapi kemudian Gerindra sudah bilang say no to Ahok. Sementara ini masih No. belum. Maaf. Oh, belum. Maaf. Oh, iya. Mohon maaf ya. Ah. Pernyataan dari Pak Prabowo, kita masih terbuka semuanya. Jadi mohon maaf ya, Bang Taufik adalah ketua DKI, saya sangat respect sama beliau. Tetapi kata terakhir sesuai Tetap dengan di Pak ADART Prabowo. Partai Gerindra adalah Pak Prabowo. Jadi jangan dengar kata siapapun, kita dengar kata Pak Prabowo karena inilah Sebetulnya ADART tetap Partai terbuka kemungkinan Gerindra. itu. Dan kebetulan, mohon maaf Bang Iya, Rey, iya. dan kebetulan kami masih terbuka semuanya. Dan benar, Bang Rey tadi bilang bagaimana kalau Ahok dan Sandiaga. Ya, kita masih terbuka. Mangga Gimana saja. kita masih terbuka Oke. semuanya. Makanya Kita bijak, sebelumnya dipakai kita PDI bijak. Perjuangan. Bahasa yang mana itu? Deparpolisasi. Ini mereka saya mau mengatakan jelaskan nih. Nanti dulu. deparpolisasi, Deparpolisasi itu nanti asumsinya habis ini ya. Mau terima Ahok lagi. Iya, Kan kira-kira coba gitu. Pak. Nanti break dulu atuh. Baik, lagi-lagi coba Pong ingin mengajak rekan-rekan semua untuk berpikir positif, Ya. positive thinking. Kami harus hargai partai-partai yang langsung memberikan sikap. Angkat topi, walaupun pakai topi coba Pong ya. Ya. Nah, ya, karena apa? Berarti mereka cepat Ya. melangkah, ya. Tapi untuk yang belum, nah itu sebetulnya mereka bukan bimbang. Tapi Mereka itu berpikir dengan teliti, bisi salah.
Nah, iya.